dengan penuh menyadari ya risiko bahwa ini mungkin akan apa berpenampilan kayak sok suci gitu ya. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan serius saya bisa mengatakan ini kayak panggilan nurani, panggilan bagi saya ya sebagai orang yang beriman ini panggilan Tuhan. Ya. Uh, Sebagai contoh ya, Mbak Tisa, kita semua tahu bahwa banyak pihak yang berupaya keras untuk menjegal Pak Anies selama bertahun-tahun. Ya, dari zaman beliau gubernur, ya kan, selalu diupayakan untuk dijegal. Ya, bahkan banyak orang pesimis bahwa parpol-parpol akan berani untuk mengusung beliau, ya kan. Banyak orang meragukan bahwa beliau akan bisa sampai pendaftaran capres-cawapres di KPU. Ya. Banyak orang meragukan bahwa kita bisa naik dari peringkat ketiga. Ya, sementara kami percaya bahwa kami sudah naik jauh di atas itu ya. Nah, semua itu ya bagi saya tanda-tanda jelas bahwa itu hanya dimungkinkan akibat tangan Tuhan. Nggak ada alasan lain, mungkin selain kesamaan tadi, mungkin ada alasan-alasan lain yang bersifat politis. Tentu. Atau mungkin ada story tertentu sebelumnya, Pak Tom? Kalau politis, lucunya malah enggak. Saya sebenarnya orang yang tidak politis. Ya, saya benar-benar teknokrat gitu ya. Jadi saya tidak dekat atau bermusuhan dengan parpol manapun. Ya, saya terbuka kepada semua parpol dan saya hanya tertarik membicarakan kebijakan gitu ya. Jadi yang udah pasti saya bergabung dengan Pak Anies bukan karena loyalitas politik atau kecenderungan politis ya. Jadi yang pertama tentunya teknokratis. Ya, saya percaya bahwa karena Pak Anies sesama teknokrat, saya percaya bahwa beliau punya kapasitas sebagai yang terbaik di antara 3 calon untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang teknokratis. Ya, beliau punya keterampilan politik untuk bisa mengkomunikasikan ya kebijakan-kebijakan kita kepada publik, kepada pemangku kepentingan, terutama partai-partai politik yang tentunya akan menguasai legislatif. Ya, itu semua hal-hal yang teknokratis atau alasan-alasan teknokratis ya. Tapi saya ini sudah mencapai suatu tahapan dalam hidup ya, Mbak Tisa, di mana kita udah mesti mulai memikirkan, ya mohon maaf, ini ya akhirat, pertanggungjawaban, seperti yang tadi ditayang di video, ya saya sudah mengatakan, life is short, ya hidup itu sebenarnya pendek loh. Ya, saya sekarang usia 52, ya kita nggak tahu kapan hidup kita berakhir. Ya, jadi kalau udah memasuki usia-usia kayak gini, ya kita udah mulai berpikir loh Mbak Tisa, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa, ya. Kalau andai kata takdir kita adalah hidup kita berakhir, ya kan, berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, lalu apa yang kita pertanggungjawabkan? Ya, jadi ini jauh lebih besar daripada hanya sekedar hal teknokratis, ya. Dan karena latar belakang saya sudah pasti bukan karena pertimbangan politis, ya, tapi ini benar-benar panggilan. Pak, kalau kita ingat bahwa Bapak itu juga dulu sebelum bergabung menjadi bagian dari Timnas Amin, beberapa tahun sebelumnya Bapak ini juga mensupport Presiden Republik Indonesia untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran, termasuk juga dalam pidato. Yeah. Terkenal dengan istilah Thanos itu juga pidato yang cukup viral pada saat itu kan dengan istilah-istilah itu. Nah, kalau dengan Pak Anies, apakah juga sama memberikan treatment? Apa sih saran-saran yang kemudian diberikan kepada Pak Anies sesama seseorang teknokrat? Tapi nanti ya Pak ya, kita jawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.